Garuda semakin mengerikan. Nah, ini dia. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Dikonfirmasi langsung oleh media ternama Belanda. Pemain keturunan idaman publik Jairo Riedewald fix gabung timnas Indonesia. Simak fakta bahagianya. Nah ini dia, Erick Thohir auto full senyum, tersedia untuk dinaturalisasi dan direstui keluarga. Inilah profil Pascal Struijk, pemain keturunan yang dikabarkan bisa bela timnas Indonesia. PSSI bakal naturalisasi dalam waktu dekat? Breaking news. Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan. Bintang timnas Indonesia Rafael Struijk tiba-tiba resmi gabung klub Brisbane Roar FC di kasta teratas Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Garuda jadi sorotan dunia. Mampu kejutkan dua jagoan Asia. Begini kata media ternama Amerika Serikat, sebut mimpi timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 bukan lagi hal mustahil. Ini alasan mengejutkan media Amerika Serikat. Fans Garuda harus ikhlas. Inilah 3 pemain di timnas Indonesia yang bakal tersingkir jika Pascal Struijk resmi dinaturalisasi perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 ada Jordi Amat. Maes Hilger memang top, resmi gabung timnas Indonesia. Begini kata Maes Hilgers ke media ternama Belanda soal alasannya pilih bela timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan legenda Jepang. Di luar dugaan kejutkan dua negara langganan Piala Dunia. Begini kata legenda Jepang ke Isuke Honda soal betapa mengerikannya timnas Indonesia saat ini, sampai peringatkan dua calon lawan timnas Indonesia. Ini baru top. Usai tahan imbang dua negara raksasa Asia. Ini ambisi Sandy Walsh usai penantian panjang bela timnas Indonesia, ingin ciptakan sejarah baru dan lolos ke Piala Dunia. Kata-katanya bikin sedih campur bahagia. Simak 9 berita timnas Indonesia hari ini. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jairo Riedewald bakal gabung timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu hal ini jadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia, PSSI hingga Shin Tae-yong. Bahkan bakal bergabungnya Jairo Riedewald dibahas oleh media massa si Belanda. Pria yang bermain di Liga Belgia itu juga kerap memberi kode dirinya bakal gabung dengan timnas Indonesia. Kode tersebut diberikan sang gelandang bertahan milik Royal Antwerp itu di akun Instagram pribadinya dengan memasang bendera Indonesia. Salah satu jurnalis Belanda yang membahas Jairo Riedewald bakal gabung timnas Indonesia yakni Denie van Laar. Bahkan Denie van Laar menyebut Jairo Riedewald positif bakal gabung timnas Indonesia dan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain dengan postur tubuh 182 cm itu lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Memulai karir sepak bola di Akademi SV Overbos dan pindah ke Haarlem pada 2007. Jairo Riedewald pernah bergabung dengan Ajax Amsterdam dan sempat membela tim U17, U19, U21, hingga promosi ke tim senior pada 2014. Bahkan, dia berhasil membawa Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Selain itu, Jairo Riedewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris sejak 2017 hingga 2024. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Jairo Riedewald dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk mempersolid lini tengah timnas Indonesia. Jairo Riedewald belakangan ini memang tengah menjadi perbincangan hangat usai mengirimkan kode siap memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Denie van Laar menyebut nama Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Terbongkarnya Jairo Riedewald bakal gabung ke timnas Indonesia saat jurnalis Belanda itu mewawancarai Mauro Zijlstra di kanal YouTube Voetbal Primeur. Hingga mendapat perhatian dari Yusa Nugraha, sosok yang kerap berkomunikasi dengan pemain diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Dalam kanal YouTube pribadinya, Yusa Nugraha membeberkan percakapannya dengan Denie van Laar soal Jairo Riedewald. Apakah benar masuk radar naturalisasi timnas Indonesia atau tidak? Denie van Laar pun menyatakan bahwa gelandang bertahan berusia 28 tahun itu positif
akan melakukan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Bro, aku lihat interview kamu bersama Mauro, dan di situ kamu bilang kalau Jairo sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Apakah itu benar? Tanya Yusa Nugraha ke Denie. Dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Senin, 16 September 2024. Aku tahu kalau dia, Jairo Riedewald, positif. Jawab Denie. Oh, Jairo bilang seperti itu kalau positif. Timpal Yusa Nugraha meyakinkan. Aku gak bisa bilang sorselnya dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja. Jadi Jairo gak negatif. Aku rasa akan baik-baik saja. Jawab Denie lagi. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Yusa Nugraha pun berharap PSSI akan segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald agar bisa membela Panji Garuda. Semoga komunikasi PSSI dengan Jairo juga lancar, dan Jairo bisa dipercepat diproses untuk memperkuat timnas Indonesia, harap Yusa. Namun sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI terkait rumor soal Jairo Riedewald. Satu hal yang pasti, gelandang bertahan yang kini berkarir di Liga Belgia itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Nah ini dia, Erick Thohir auto full senyum, tersedia untuk dinaturalisasi dan direstui keluarga. Inilah profil Pascal Struijk, pemain keturunan yang dikabarkan bisa bela timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Pascal Struijk menjadi nama pemain Belanda terbaru yang berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Bek klub Championship Division, kasta kedua Liga Inggris, bersama Leeds United itu dilaporkan memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Nama Pascal Struijk ramai diperbincangkan setelah pemain berusia 25 tahun itu disebut dalam podcast sepak bola Belanda, Voetbal Premier, saat membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Pascal Struijk adalah pemain yang luar biasa dan memiliki opsi untuk bermain bagi Indonesia, ujar host senior tersebut. Namun kata opsi yang dimaksud bukan berarti Pascal Struijk menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia atau dia diincar oleh pelatih Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi, melainkan dirinya punya hak dan eligible atau bisa memperkuat skuad Garuda. Memang jika mengacu pada aturan FIFA, tidak semua pemain yang memiliki darah campuran bisa memperkuat suatu negara. Hanya mereka yang punya ayah, ibu dan kakek nenek yang diperbolehkan membela negara di luar kewarganegaraannya. Khusus Pascal Struijk, dia diketahui memiliki garis keturunan dari kakek nenek pihak ayahnya yang dilaporkan berasal dari Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pemain yang bersangkutan pun pernah mengutarakan hal itu. Ya, dari kakek dan nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk. Orang-orang Indonesia tahu kalau saya punya darah Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu, imbuhnya. Hanya saja, sampai saat ini Pascal Struijk tak pernah buka suara lagi soal itu. Dia pun tak pernah juga menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Tapi, daripada terus penasaran siapa pemain tersebut, ada baiknya coba mengintip profil Pascal Struijk. Dia saat ini membela Leeds United di Championship 2024-2025. Profil Pascal Struijk. Pascal Augustus Struijk. Itulah nama lengkap sang bek yang lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Dia sudah menekuni sepak bola sejak kecil dan mengawali karirnya muda di ADO Den Haag. Dia pernah masuk skuad ADO U17 hingga U19 pada 2016. Kemudian pada 1 Juli 2016, Pascal Struijk hengkang ke Ajax U19. Di sana, dia memainkan 21 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Tapi, karirnya di Ajax U19 hanya berlangsung 2 tahun, karena pada 29 Januari 2018, Pascal Struijk pindah ke Leeds U21. Dia mencatatkan 7 pertandingan dengan 1 gol dan 2 assist. Dia mencapai puncak karirnya bersama Leeds. Pascal Struijk sudah tampil dalam 127 pertandingan sejak debut profesional pada musim 2019-2020. Total, 10 gol pun berhasil dikemasnya.
Catatan itu termasuk pada musim 2024-2025, di mana Pascal Struijk sudah 6 kali bermain untuk Leeds United. Dia pun mencetak 1 gol saat melawan Portsmouth pada laga pembuka Championships. Di level tim nasional, Pascal Struijk belum mendapatkan kesempatan dan panggilan membela Belanda senior. Dia hanya pernah masuk timnas U17 Belanda dengan catatan 3 caps pada 2016. Artinya, kans dan kesempatan Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. Jika pada akhirnya Pascal Struijk membela timnas Indonesia, dia bisa menjadi pemain termahal. Saat ini nilai pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 260,72 miliar rupiah. Melihat pemain seharga 260 miliar tersebut tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia, apakah PSSI tertarik untuk menaturalisasi pemain tersebut? Menarik untuk dinantikan. Breaking news. Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan. Bintang timnas Indonesia Rafael Struijk tiba-tiba resmi gabung klub Brisbane Roar FC di kasta teratas Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Rafael Struijk mendapatkan klub baru. Penyerang timnas Indonesia itu baru saja diresmikan sebagai pemain baru Brisbane Roar FC. Klub Australia yang kini berkompetisi di Isuzu UTE A-League 2024-2025, kompetisi kasta tertinggi Australia. Melalui akun media sosial dan laman resminya, Brisbane Roar FC mengumumkan perekrutan Rafael Struijk pada Senin 16 September sore. Sang striker bergabung dengan status bebas transfer dari klub Belanda ADO Den Haag. Brisbane Roar FC dengan bangga mengumumkan perekrutan penyerang internasional Indonesia, Rafael Struijk, menjelang musim Isuzu UTE A-League 2024-25, tulis pernyataan resmi klub. Kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar FC ini terbilang mengejutkan. Sebab, sebelumnya tidak ada rumor sedikit pun yang mengaitkan hengkangnya sang penyerang dari Belanda menuju Australia. Apalagi, berdasarkan Transfermarkt, Rafael Struijk yang masuk tim utama pada musim 2022 diketahui memiliki kontrak dengan ADO Den Haag hingga 2025. Namun, ADO Den Haag yang berkompetisi di Eerste Divisie, kompetisi kasta kedua Liga Belanda, sudah sepakat melepas Struijk ke Brisbane Roar. Rafael Struijk tidak akan bermain untuk ADO Den Haag musim ini. Brisbane Roar FC dan ADO Den Haag telah mencapai kesepakatan mengenai transfer penyerang berusia 21 tahun tersebut. Pemain internasional Indonesia tersebut akan melanjutkan karir sepak bolanya di Australia. Demikian pernyataan resmi ADO Den Haag. ADO Den Haag ingin mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas usahanya selama musim lalu dan mendoakannya agar sukses di Brisbane. Tambah keterangan tersebut, Rafael Struijk, yang lahir di Leidschendam, 27 Maret 2003, sudah memainkan total 11 pertandingan resmi untuk tim utama ADO Den Haag sejak 2022. 3 diantaranya pada musim 2024-2025. Ya, Rafael Struijk sempat dipercaya 2 kali sebagai starter ADO Den Haag di musim ini, yakni saat bermain imbang dengan VVV Venlo 1-1 dan FC Dordrecht. Namun, dia tidak main penuh karena diganti pada babak kedua. Kemudian pada laga ketiga melawan FC Volendam, Rafael Struijk hanya duduk di bangku cadangan. Sementara pada laga keempat saat ADO Den Haag kalah 0-5 dari Excelsior, dia hanya bermain 6 menit. Meski seret di klub, jumlah caps Rafael Struijk di timnas sangat berbeda. Penyerang yang juga bisa bermain di sayap itu telah tampil 14 kali untuk timnas Indonesia, di mana dia menjadi pemain kunci di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, yang juga mantan pemain Brisbane Roar. Selain itu, Rafael Struijk juga sempat mencuri perhatian penampilannya di Piala Asia U23 2024, tepatnya saat mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan. Salah satunya dicetak dari luar kotak penalti yang kemudian dinobatkan sebagai gol terbaik turnamen tersebut. Garuda jadi sorotan dunia, mampu kejutkan 2 jagoan Asia. Begini kata media ternama Amerika Serikat, sebut mimpi timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 bukan lagi hal mustahil. Ini alasan mengejutkan media Amerika Serikat. Media Amerika Serikat meramalkan timnas Indonesia bisa bertanding di laga final Piala Dunia 2024. Prediksi ini usai penampilan impresif anak asuh Shin Tae-yong
yang berhasil menahan laju Arab Saudi dan Australia di babak kualifikasi Grup C. Media Amerika Serikat menyebut jika target Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia finish di 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 tampak masuk akal. Pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya negara kontestan yang berada di luar 100 besar FIFA, tepatnya ranking 130, sehingga pada awalnya tidak diunggulkan. Di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, bahkan sempat mencuri keunggulan terlebih dahulu atas sang lawan. Pun di laga selanjutnya, skuad Garuda kembali merepotkan lawannya. Kali ini Australia yang pada Piala Dunia 2022 lalu sampai ke babak 16 besar tak mampu mencetak sebiji gol ke gawang Martin Paes. Hasil ini menjadikan timnas Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang belum terkalahkan ketika melakoni 2 laga awal pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi, timnas Indonesia datang sebagai negara Asia Tenggara yang memang dianggap sebagai kawasan terlemah untuk bersaing di level regional. Seakan tak terbebani dengan hal itu, timnas Indonesia mampu tampil mengejutkan bagi 2 tim langganan Piala Dunia, seperti Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand yang pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia harus mencapai beberapa pertandingan terlebih dahulu untuk mendapat poin. Situasi itulah yang akhirnya membuat timnas Indonesia kini menjadi tim yang patut diperhitungkan oleh kontestan lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiprah timnas Indonesia tersebut kemudian disorot oleh media Amerika Serikat. ESPN yang teringat akan harapan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menargetkan bahwa timnas Indonesia finish di posisi keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus zona aman lolos babak berikutnya. Dalam jangka pendek, saya ingin membawa Indonesia ke peringkat ketiga atau keempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat pertama atau kedua masih jadi angan-angan, kata ST dari Sports Chosun beberapa waktu lalu, ditulis Senin, 16 September 2024. Setelah pencapaian di 2 laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, media Amerika Serikat lantas mengamini harapan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Menurut ESPN, timnas Indonesia harus menang saat melawan Bahrain dan Cina pada laga Oktober 2024 mendatang, sehingga mengokohkan posisi skuad Garuda di posisi 4 besar dan menjalani babak kualifikasi lanjutan. Mimpi timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia bukan mustahil. ESPN menulis bahwa timnas Indonesia yang sekarang sudah layak disandingkan bersama tim-tim elit Asia lainnya. Target pelatih Shin Tae-yong untuk finish di 4 besar yang setidaknya akan membawa Indonesia melaju ke tahap berikutnya tidak lagi tampak muluk-muluk, jelasnya. Fans Garuda harus ikhlas. Inilah 3 pemain di timnas Indonesia yang bakal tersingkir jika Pascal Struij resmi dinaturalisasi perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 ada Jordi Amat. Berikut 3 pemain yang bisa tersingkir jika Pascal Struij resmi bela timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jordi Amat. Struij dikabarkan menjadi incaran untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pemain Leeds United itu diketahui berposisi sebagai bek tengah. Selain itu, Struij juga bisa diturunkan sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Melihat posisinya, sejumlah pemain akan tergusur dari skuad timnas Indonesia. Lalu, siapa saja 3 pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini. 3 pemain yang bisa tersingkir jika Pascal Struij resmi bela timnas Indonesia. Nasib pemain Blackpool FC ini tengah tidak jelas lantaran perselisihan dengan Shin Tae-yong. Bagot diprediksi tidak akan dipanggil, hingga kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi. Kehadiran Struij bisa jadi bakal membuat pemain berusia 21 tahun itu semakin tersingkir. Bagot jelas harus segera memperbaiki hubungan dengan Shin dan juga performanya di lapangan. Saat ini, pemain FC Suwon itu sudah harus bersaing dengan sejumlah pemain di posisinya seperti Nathan Choeon dan Kelvin Verdong. Jika Struij jadi dinaturalisasi, saingan Arhan dipastikan bertambah. Ini akan membuat pemain berusia 22 tahun itu semakin tersingkir. Jika tetap dipanggil, Arhan kemungkinan bakal terus menghuni bangku cadangan.
Posisi pemain Johor Darul Ta'zim ini paling rentan digusur oleh Struijk. Betapa tidak, kiprah Ahmad selama berkostum timnas Indonesia bisa dibilang tak bagus-bagus amat. Ex-pemain Espanyol itu kerap dianggap sebagai titik lemah di pertahanan Indonesia. Bukan tidak mungkin Ahmad bakal tergusur jika Struijk resmi membela skuad Garuda. Namun, pemain berusia 32 tahun itu sepertinya masih dibutuhkan timnas Indonesia. Sebab, Jordi punya segudang pengalaman kala merumput di Eropa. Itulah 3 pemain yang bisa tersingkir jika Pascal Struijk resmi bela timnas Indonesia. Maes Hilger memang top, resmi gabung timnas Indonesia. Begini kata Maes Hilgers ke media ternama Belanda soal alasannya pilih bela timnas Indonesia. Maes Hilgers mengungkapkan kepada media Belanda alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hilgers mengungkapkan bahwa memang ini adalah waktu yang tepat. Seperti diketahui, PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Eliano Rejders. Proses naturalisasinya pun tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Sebab, Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai muncul, dilirik PSSI. Saya juga pernah bermain untuk Jong Oranje, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir, kata Hilgers, dilansir dari Oost, Senin, 16 September 2024. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini. Pada akhirnya, pemain FC Twente ini menjatuhkan hatinya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, karena ini adalah momen yang tepat. Musim panas ini, saya mempertimbangkan semuanya dengan baik. Saya merasa nyaman di Twente dan semuanya stabil. Saya merasa ini saat yang tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional Indonesia, terang dia. Pemain yang memiliki darah Manado ini juga menceritakan kegiatan sibuknya selama berada di Jakarta pada awal September lalu. Meski jalani hari yang sibuk untuk mengurus proses WNI-nya, Maes Hilgers mengaku sangat bangga bisa segera berseragam timnas Indonesia. Hari-hari di Jakarta cukup sibuk. Saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengurus semuanya. Saya sangat bangga bisa bermain untuk negara sebesar itu, ungkap Hilgers. Tak ayal jika Hilgers menilai kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk berseragam timnas Indonesia. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tim arahan Shin Tae-yong sudah melakoni 2 laga awal dengan hasil positif, yakni meraup 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Perjuangan timnas Indonesia selanjutnya yakni melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Diharapkan, proses naturalisasi Hilgers dan Rejders telah rampung sehingga dapat memperkuat skuad Garuda di 2 laga itu. Pernyataan mengejutkan legenda Jepang. Di luar dugaan kejutkan 2 negara langganan Piala Dunia. Begini kata legenda Jepang Keisuke Honda soal betapa mengerikannya timnas Indonesia saat ini, sampai peringatkan 2 calon lawan timnas Indonesia. Walaupun negaranya diunggulkan, legenda Jepang satu ini bicara soal kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong yang mengerikan belakangan ini. Jepang memang menduduki peringkat pertama klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan poin sempurna 6. Namun timnas Indonesia tampil mengejutkan setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Skuad Garuda pun bertengger di peringkat 4 klasemen sementara dengan torehan 2 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Bahrain di peringkat 3. Berkat torehan manis itu juga peringkat FIFA Timnas Indonesia semakin dekat dengan 100 besar, yakni 130. Jauh sebelum kualifikasi dimulai, legenda Jepang Keisuke Honda pernah angkat bicara soal kualitas Timnas Indonesia di masa Shin Tae-yong sejak 4 tahun terakhir. Keisuke Honda menilai skuad Garuda bisa menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia.
Begini komentar mantan pemain AC Milan itu. Prestasi demi prestasi terus diukir timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Strategi potong generasi dan naturalisasi berbuah manis. Terbaru ada 2 rekor yang berhasil ditulis Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Pertama lolos Piala Asia hingga babak 16 besar. Kedua lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga semakin dekat dengan Piala Dunia. Hasil 2 pertandingan terakhir membawa peringkat timnas Indonesia meroket tajam, menempati ranking 130 dunia. Itu semakin dekat dengan target Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia masuk peringkat 100 besar. Melihat perkembangan timnas Indonesia itu, legenda Jepang Keisuke Honda turut memberikan penilaiannya. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, ungkap Keisuke Honda, dikutip dari Toubao Van Hoek Ngetwat, Senin, 16 September 2024. Bukan tidak mungkin jika timnas Indonesia terus-menerus dalam trek yang positif, mereka akan menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu, ujar Keisuke Honda. Mantan pelatih timnas Kamboja itu juga memperhatikan ada banyak pemain Indonesia yang meniti karir di luar negeri. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, kata legenda Jepang Keisuke Honda. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia masuk dalam grup neraka. Dikatakan grup neraka lantaran timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia. Pertama ada Jepang yang merupakan tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia, 18. Samurai Biru sudah 7 kali masuk Piala Dunia dengan pencapaian tertinggi masuk 16 besar. Kedua ada Arab Saudi yang sudah 6 kali tampil di ajang paling bergengsi sedunia. Ketiga ada Australia yang sudah 5 kali mentas di Piala Dunia. Sisanya ada Bahrain dan Cina yang sama-sama di peringkat 80-an FIFA. Sementara timnas Indonesia baru di peringkat 133. PSSI pun tidak menargetkan Shin Tae-yong untuk lolos fase grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengingat sulitnya persaingan. Namun Erick Thohir meminta juru taktik asal Korea Selatan itu untuk membawa timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA dalam kontrak barunya hingga 2027. Bisakah Shin Tae-yong menjawab target itu? Menarik untuk dinantikan. Ini baru top. Usai tahan imbang 2 negara raksasa Asia, ini ambisi Sandy Walsh usai penantian panjang bela timnas Indonesia, ingin ciptakan sejarah baru dan lolos ke Piala Dunia. Kata-katanya bikin sedih campur bahagia. Sandy Walsh memiliki ambisi besar bersama timnas Indonesia usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh jadi salah satu tulang punggung dalam hasil impresif skuad Garuda lawan Arab Saudi dan Australia. Pemain Cafe Mechelen tersebut selalu jadi starter dalam 2 laga tersebut. 2 hasil imbang terbilang sangat positif mengingat perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia dengan kedua negara sangat jauh. Ya ini usaha satu tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah ambisiku untuk datang ke sini dan membantu tim dan sebagai sebuah tim, ujar Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari YouTube Milsport. Kita begitu solid, stabil, pemain baru masuk, mengambil peran di tim dan langsung perform. Lanjutnya, tampil menghadapi 2 negara langganan Piala Dunia bukanlah masalah bagi Sandy Walsh. Justru jadi motivasi untuk meraih hasil maksimal bersama timnas Indonesia. Saat ini kami bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir kemarin, 2022, mereka bermain di sana dan di ajang ini kita bisa bersaing melawan mereka, ujar Sandy Walsh. Kita pasti menghadapi kesulitan. Itu normal. Apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di ranking FIFA dibandingkan dengan kita. Tapi, jika kamu lihat keinginan, ambisi kita, semangat akan apa yang kita perjuangkan untuk terus bertarung hingga menit akhir. Lanjutnya, Sandy Walsh pun punya ambisi besar bersama timnas Indonesia.
Ambisi pertamanya jelas adalah untuk membawa timnas Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA. Kami ingin mencapai lebih banyak lagi. Masuk ke 100 besar FIFA ranking, ujar Sandy Walsh. Kita sedang menuju ke sana ya. Saya lihat kita ada di 128. Itu tidaklah buruk. Saya datang ketika peringkat kita ada di 147. Jadi, ini adalah langkah besar. Tonggak besar. Ya, masih ada beberapa pertandingan ke depan. Lanjutnya, pemain 29 tahun tersebut berambisi jadi pencetak sejarah baru bersama timnas Indonesia. Dirinya ingin membawa timnas Indonesia menuju ke putaran final Piala Dunia. Kami memiliki ambisi yang sama dan itu akan membawa kita ke perjalanan menuju Piala Dunia, ujar Walsh. Dan kami ingin menjadi legenda. Kami ingin menjadi pencipta sejarah. Kami telah melakukan beberapa langkah. Tapi kamu juga bisa merasakan di tim ini belum selesai, ujarnya. Tentu, Sandy Walsh dan kawan-kawan masih memiliki jalan panjang menuju impian besar. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga penting di bulan Oktober 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.